Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam. Nggih. Salam manembah. Nggih, salam manembah, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sugih, salam sehat waras, jaya mulia. Jaya mulia pokoknya. Jos. Nggih, luar biasa, Abah. Salam pramuka juga. Nggih, sama muka. Iya, Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang dengan Tuhan. Nggih. Nah, niki Abah mohon izin badhe nyuwun pirsa mohon wedaran ilmunya, Abah. Ini keterkaitan dengan yang lagi trending nih, Abah, untuk konstelasi politik di 2024 ini, apakah konteks Satrio Piningit itu sebenarnya apa sih, Abah? Ya. Jadi memang itu sejak lama ya, dari mulai ramalan. Nggih, para filsuf dulu. Ronggo Wasita atau Jayabaya yang menyampaikan ini kan, gitu ya. Ketok piye kan. Apa bingungan, ngomong bingungan aku. Gitu. Jadi Satrio Piningit kalau dalam konteks umum kalau nggak salah kan seseorang yang diidam-idamkan nanti akan memimpin bangsa ini atau sebagai ratu adil gitu ya, yang akan membawa bangsa ini ke era keemasan gitu ya, kejayaan kemuliaan bangsa ini menjadi mercusuar dunia kembali, ya kan, kembali pahlawan Jinawa yang lebih nyata, kalis kang sampai kolo, panggebluk, pagebluk, bencana alam dan sebagainya, kalis dari semua itu. Nah kemudian ciri-cirinya tertutup lah, tersembunyi masih gitu kan. Masih ya, dipingitkan masih gitu. dipingitkan, terkungkung, nggak kelihatan, nggak apa namanya, nggak kelihatan nggak main medsos, jelas nggak main medsos gitu. Rasanya gitu kan, nggak bayanan gitu kan, nggak punya Facebook gitu kan, nggak punya Twitter, ada satu opini itu dalam konteks umumnya kalau nggak salah begitu. Nah kalau bicara dalam konsep manembah yang kami dapatkan pemahaman dalam konsep manembah, kita bicara Satrio Piningit itu dalam diri dulu. Apa sih yang dipingit itu dalam diri itu? Apa? Dawuh itu sendiri, hati, atau kalau kita keluar sedikit dari dawuh, hati ini selama ini kita pingit atau ditutupi oleh apa? Oleh nafsu, rasa, atau bahasa prakteknya hati ini jarang dipakai, atau bahasa ini masih terhijab lah. Iya, masih terhijab ya, Pak. Nah, jadi dalam konsep manembah itu Satrio Piningit itu dawuh itu sendiri. Hati yang sudah tidak terhijab, dawuh yang sudah terhijab itu kemudian muncul dalam diri. Nah, saat bangsa kecil, negara kecil yang namanya Iwan, namanya Mas Parjia, Mas Dimas, Mas Sugeng dan sebagainya ini kemudian dipimpin oleh Satrio Piningit ini yang berupa dawuh dari Gusti Allah, Gusti Pangeran Allah Azza wa Jalla, ya, Tuhan yang Maha Esa ini, maka kemakmuran di diri yang namanya Iwan, namanya Parjia, itulah keterjamin. Itulah Ratu Adil. Sekaligus inilah Imam Mahdi dan juru selamat sekaligus itu sendiri. Nah, dalam konsep manembah begitu. Gitu. Jadi makanya kenapa Majelis Manembah kemudian dari mulai 2016 agar muter ke seluruh Indonesia, daripada menunggu Satrio Piningit simbuh kapan kui mau, yo nek ono, nek ora, kan ya, kesuwen. Padahal kita memanjang-manjangkan angan nggak boleh, berharap-harap kesalahan Allah juga nggak boleh. Masa berharap ke Satrio bukan ke Allah kan gitu, ya kan ya. Nah jadi daripada menunggu Satrio Piningit kelamaan, Satrio yang sudah ada di Satrio Piningitkan. Seperti jenengan tak atas kuasa di manembahkan, agar jenengan berhasil memimpin diri jenengan, memimpin keluarga dan sebagainya, memimpin usaha, memimpin dan sebagainya. Nah syukur-syukur nanti ada pemimpin yang nyata, presiden ini pun mau manembah, mendengar dawuh. Itulah Satrio Piningit. Kalau pemahaman konsep manembah begitu mas. Jadi nggak usah terlalu dakik dan sebagainya, nggak usah. Jadi gampangan saja. Jadi saat Satrio Piningit dalam diri sudah muncul, yaitu diri itu sudah dipimpin oleh petunjuk, disitulah Satrio Piningit muncul dalam diri itu. Dalam konsep mikronya begitu. Ratu Adil sudah didapatkan, tinggal mau nggak mematuhi perintah-perintah dari Ratu Adil dalam diri. Nah, kalau dalam konsep besarnya, yaitu tadi, syukur-syukur pemimpin ini kemudian atau presiden sekarang katakanlah terus terang saja misalnya Pak Jokowi mau menembah mendengar petunjuk, kemudian dia memimpin dengan petunjuk-petunjuk Allah lewat nuraninya, ya itulah Satrio Piningit. Itu akan berubah tatanan. Termasuk kita akan bisa lebih cepat lepas landas dari cengkraman pandemi ini, ekonomi akan cepat pulih, ya kan, bencana alam pun akan diselaraskan dan sebagainya. Apalagi tidak hanya presidennya yang menembah nanti,
juga jajaran yang di istana, mulai dari pas pampresnya, seskapnya, sesneknya, sampai chefnya yang di dapur pun menembah, ya, supirnya, ajudannya, pas pampresnya menembah, kemudian menteri-menterinya menembah, gubernur-gubernurnya, bupatinya, luar biasa, termasuk di APH-nya, Kapolrinya, Panglima TNI-nya dan sebagainya, Kejagungnya, Hakim Agungnya dan sebagainya akan luar biasa. Nggak usah semuanya, sebagian presidennya dulu sudah akan luar biasa. Perbedaannya akan nyata. Dalam konsep menembah seperti itu. Halo Mbak. Amin. Lajeng itu apa nanti sebenarnya saat ini ciri-ciri Satrio Piningit itu udah muncul belum siapa? Sudah muncul. Nah, dalam mikro lagi, saat mau dibuka muncul Satrio Piningit. Apa gejala-gejala? Ada gempa dalam diri, bingung, mumet, ojo cukup kuwaca bahiwan kan gitu kan. Ojo cukup dibedek kan gitu kan. Aku padahal dosaku oke. Gini-gini itu gempa kan juga ada gejalanya gitu kan. Ada huru-hara, gempa. Itu maksudnya apa? Alam pun bersaksi. Ada sesuatu yang baru yang akan melakukan pembaruan dalam diri. Nah gitu. Nah ciri-ciri yang di alam, yang di makro ya biasanya udah mulai nih. Apalagi Pak Gebluk ini dunia kan kelasnya. Berarti apa? Satrio Piningit itu tidak hanya dibutuhkan untuk Indonesia, ya kan ya. Tapi dibutuhkan juga untuk semesta ini. Semesta gitu, tatarannya gitu. Ya, yang akan ada. Nah apa? Oh berarti petunjuk nurani ini harus dipakai oleh seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Syukur-syukur jin juga melok menurut. Jadi jin itu manembah, jadi lebih jos meneh. Nanti gitu arahnya. Ya, jadi artinya tidak hanya dalam konsep Nusantara atau Indonesia, tapi juga dalam Nusantara besar, Indonesia besar. Makrokosmos. Iya, di Jakarta ya. Karena Pak Gebluk ini sudah sangat nyata. Kena semuanya itu. Baik negara berkembang, setengah berkembang, negara sing arep ngip-ngip, negara maju kena semuanya, kerajaan besar, orang kaya, orang yang sangat atletis, sangat higienis kayak olahraga itu. Ronaldo aja kena, ya, yang makanannya udah ada porsinya, kalori sekian. Nek dulu kan umbar-umbaran ini bayarnya Pak. Enak. Itu aja kena. Ya punya dokter khusus, punya dokter gigi khusus. Mungkin sing nyikati dhewe khusus deh. Itu ono tukang sikat, dokter gigi, tukang khusus nyikati tok. Ono sing buangi sililit tok ya ono mungkin ya. Itu pun juga kena. Jadi ini pentingnya kita munculkan Satrio Piningit dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam daerah kita, negara kita, bangsa kita, jagat kita, semesta ini. Menikah apa? Untuk yang terakhir bahasan tema Satrio Piningit ini apa? Sebenarnya kalau sudah terjadi dalam diri pribadi itu muncul Satrio Piningit, nah nanti tugas dari Satrio Piningit ini apa saja ya Pak? Yang pertama, tugas Satrio Piningit adalah menciptakan menjadi hamba dan utusan sebagai menularkan manembah ini. Jadi marketingnya Allah, marketingnya cloning Satrio Piningit yang lain itulah ya kan. Agar banyak duplikasi ke orang-orang yang tadi itu akan menjadi Satrio Piningit. Jadi akhir zaman dan sebenarnya nggak usah nunggu nanti. Satrio Piningit pun nggak usah nunggu nanti. Akhir zaman yang sekarang ini. Imam Mahdi ini dawu-dawu ini. Penyelamatnya ya ini dawu-dawu. Gak usah kesuwen. Nah, dalam konsep menembak kan begitu. Ya kan gak usah nunggu mati untuk membersamai beliau. Sekarang membersamai, koordinasi. Kan gitu. Ya, surga pun gampang dalam konsep menembak. Nanti bahasa lainnya ya, jangan sekarang ya. Ini Satrio Piningit ya. Terlalu melebar. Dulu. Biar mengerucut apa? Ya. Nah, ini apa? Terima kasih wejangannya pada hari ini apa? Tentang Satrio Piningit. Semoga nanti masing-masing dari diri pribadi kita semuanya ini bisa menjadi jiwa-jiwa Satrio Piningit ya Pak, yang siap memakmurkan bangsa ini. Syukur menjadi suatu keniscayaan, hak dan kewajiban kita. Karena tanpa dipimpin Satrio Piningit dalam diri atau Allah lewat dawuh-dawuh nurani itu, pasti negara kecil yang namanya Iwan, namanya jenengan ini akan kacau balau, akan mudah sekali dihantam oleh bencana lokal, tsunami rasa, tsunami rezeki, tsunami cinta, ya, akan diganggu rumah tangganya dan sebagainya. Jadi penting sekali, dan monggo kalau yang penasaran dengan Satrio Piningit versi Manembah nanti ditulis ya, yang mau majlisan Manembah dan sebagainya hubungi siapa, gitu Mas Pak ya. Gitu. Siap. Terima kasih. Free ya.
Ini yang sangat menarik Abah, free. Terima kasih Abah. Salam manembah, rahayu, rahayu. Oke, salam manembah, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.